Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat BMC. Jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih di Bumi Mojopahit Channel, gudangnya pusaka berkualitas. Nah sobat, di episode kita kali ini saya ingin mengajak Anda untuk melihat dari beberapa garapan tukang saya. Kemarin itu saya menggarapkan dari pekerjaan ke tukang saya, ke tukang warang ke ukir saya. Sekaligus juga kemarin juga ada beberapa titipan dari para pelanggan. Nah salah satunya adalah ini kemarin salah satu dari pelanggan saya menitipkan bahwasanya beliau punya bahan sendiri. Ini adalah kayunya kayu kemuning, katanya seperti itu. Jadi dia punya kayu kemuning yang mati ngurak, akhirnya terus dibuatkan warangka scan. Ini sebenarnya ini bukan tombak sobat, tetapi adalah keris. Jadi beliau ingin bereksperimen kalau keris dibuatkan warangka scan ukir itu seperti apa ya, jadinya seperti ini. Lalu untuk yang kedua, ini pun juga milik dari salah satu pelanggan saya juga. Ini adalah petok, jadi isinya ini adalah petok jimatan sobat. Nah ini juga sudah selesai, tapi tidak akan saya tunjukkan kepada Anda karena ini adalah bukan milik saya, jadi bukan pusaka saya. Kalau pusaka saya pasti akan tak tunjukkan kepada Anda. Nah kalau untuk pusaka saya sendiri adalah ada 3 ini sobat. Nah ini ada 3. Kalau untuk yang ini adalah keris jangkung pudak sategal, tapi ini terbuat dari perunggu. Menurut dari teman saya pemiliknya, ini didapatkan dari temuan sobat. Nah ini adalah temuan sungai, nanti tak tunjukkan kepada Anda. Mungkin beberapa waktu yang lalu saya sudah pernah mereviewnya waktu saya pertama kali mendapatkannya. Nah ini setelah saya buatkan warangka baru, warangka ukir kayak gini, jadinya lebih eksotik sobat. Nah lalu yang kedua ini nanti tak tunjukkan kepada Anda. Ini adalah pedang. Ini adalah pedang dan apa ya, unik pokoknya. Pedangnya cuma segini sobat. Jadi pedangnya itu masuk di pedang jimatan, dan di bagian ini, di bagian sor-sorannya ini ada motifnya, yaitu motif gajah Wanoro. Nanti tak tunjukkan kepada Anda setelah diwarangi jadinya seperti apa. Karena kemarin itu apa ya, masih kotor, dan ini setelah diwarangi jadinya tambah bagus ini sobat. Nah kalau untuk yang ini adalah pusaka yang ketiga. Kalau nggak salah dapurnya adalah dapur apa ini kemarinnya. Tapi yang bikin unik sobat, ini untuk di pamornya, dia ini pamor tambal pusar. Tambal pusarnya kalau nggak 4 ya 5. Nanti tak tunjukkan sekaligus. Kemarin itu kalau nggak salah saya juga mempunyai salah satu dari keris jimatan. Dapurnya adalah dapur brojol, itu pamornya adalah pamor Bendoso Kudo. Mungkin nanti akan tak tunjukkan juga, biar sebagai apa ya, biar sebagai perbandingan gitu loh. Karena gini sobat, pusaka-pusaka yang kecil, entah itu yang patrem ataupun juga yang jimatan, biasanya itu punya pasar tersendiri. Jadi ada tersendiri pecintanya itu, dan itu pun juga banyak sekali yang mencarinya sobat. Oke, langsung saja saya akan menunjukkan kepada Anda satu persatu seperti apa sih wujud dari pusaka-pusaka yang sudah selesai dibuatkan warangka baru. Baik sobat BMC, kita akan mereview satu persatu seperti apa wujud dari pusakanya. Nah ini sebenarnya kemarin itu saya mengirimkan ke tukang saya, itu sebenarnya banyak banget. Jadi tidak 3, tetapi untuk yang 3 ini adalah yang terakhir. Kemarin itu sama beliau dicicil, jadi memang apa ya, biar di sana itu tidak kebanyakan. Jadi ada selesai 3, selesai 5 gitu, sudah terus dikirim sama beliau. Nah ini kemarin tuh selesai 5. Nah yang 3 ini adalah milik saya pribadi. Untuk yang 2 adalah milik dari pelanggan saya. Tapi untuk di miliknya pelanggan saya tidak akan saya tunjukkan kepada Anda sobat, karena apa ya, karena saya masih belum izin ke orangnya, dan juga saya tidak berani biasanya kalau belum ada izin. Nah kita akan mereview, kita akan melihat seperti apa wujud dari pusaka yang pertama. Nah ini adalah warangkanya seperti ini. Ini adalah warangka sandang walikat berukir. Nah, ini untuk di kayunya adalah kayu sawo sobat, dan pusaka ini menurut saya adalah pusaka istimewa. Waktu itu sebenarnya gini, saya mempunyai sebuah info. Saya waktu itu berkunjung ke rumahnya Pak Rahmat. Jadi beliau itu waktu itu mempunyai salah satu dari keris. Konon kemarin dari keterangan beliau, mas, keris ini sebenarnya ada 3, tetapi yang 2 itu dia perunggu, yang 1 ini dia perunggu tapi dia berlapis emas. Nah waktu itu sama beliau tidak diperkenankan untuk mereviewnya, karena waktu itu memang apa ya, bisa dikatakan mungkin masih suka-sukanya karena baru saja mendapatkannya gitu loh. Nah beliau waktu itu menginformasikan untuk di pusaka yang berlapis emas yang ada di saya, yang satunya lagi ada di temannya, yang satu lagi berada di salah seorang YouTuber Surabaya. Nah seperti itu.
Nah, untuk di temannya, ini pun juga teman saya juga. Nah, kemarin sobat, nggak tahu kenapa sama temannya Pak Rahmat itu dimaharkan. Nah, dimaharkannya ke saya waktu itu memang beliau main ke teman saya dan saya tanya, Mas, Pak, untuk di pusakanya sampean yang 3 luk 3 itu jangkung, apakah masih ada yang perunggu itu? Iya masih Mas Tony, kata beliau seperti itu. Nah, waktu itu terus apakah tidak dimaharkan? Akhirnya terus beliau, kalau memang Mas Tony berkenan ya nggak apa-apa dimaharkan. Mungkin waktu itu beliau juga butuh ini ya, butuh dana mungkin seperti itu, karena beberapa kalau nggak salah juga pernah kok tak tanyakan untuk di pusakanya. Seingat saya dulu tidak dimaharkan. Mungkin memang lagi seneng-senengnya karena pertama kali mendapatkannya. Baru pertama mendapatkan gitu loh sobat. Nah, ini sudah saya buatkan warangka baru karena untuk di warangkanya yang lama itu bikinan dari Pak Rahmat saya kurang suka, jadi saya menggantinya. Tidak apa ya, kalau menurut saya kok kurang gitu loh dengan saya, dengan selera saya. Akhirnya terus tak ganti dengan warangka baru seperti ini sobat. Nah, ini adalah keris jangkung pudak sategal. Kalau Anda melihat di sini dia ada pudak sategalnya. Nah, ini menurut dari keterangan beliau temuan darat sobat. Saya lupa temuan daerah mana itu kemarin. Yang pasti ini pusakanya memang apa ya, sempat menjadi incaran saya karena saya pun juga pengen gitu loh, pengen punya. Sebenarnya saya dulu juga pernah mendapatkan dari beliau itu bedok. Nah, bedok setelah saya review waktu itu langsung dimahari oleh pelanggan saya dari Tangerang apa Jakarta gitu loh. Itu langsung diambil sama beliau. Jadi setelah saya review itu sesudah saya buatkan warangka baru. Nah, langsung terus dimahari oleh beliau. Nah, ini saya mendapatkan lagi yang perunggu seperti ini sobat. Nah, ini adalah pusakanya jangkung pudak sategal perunggu. Oke, ini adalah pusaka yang pertama. Nah, lalu yang kedua, nah ini yang saya katakan bahwa saya memiliki pusaka pedang jimatan. Bentuknya unik. Ini kemarin tukang saya pun juga bingung, Mas, ini dibuat warangkanya seperti apa? Ya nggak tahu lah Mas. Yang penting pantas gitu saja. Nah, akhirnya terus jadinya seperti ini sobat untuk di warangkanya. Nah, coba kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya. Nah, ini kalau menurut saya ini adalah pedang, seperti pedang, tetapi bentuknya ini pendek. Jadi cuma berapa ini? Cuma sekilan gini saja nih sobat. Nah, cuma segini. Dan uniknya di bagian sor-sorannya ini ada motifnya. Jadi ini berukir, ini sosok kera atau wanoro. Dan untuk di bagian bawahnya ini dia gajah. Nah, itulah saya menyebutnya pedang gajah wanoro sobat. Nah, ini setelah diwarangi jadinya seperti ini. Tadinya ini kotor, jadi apa ya, kotor dan juga bilah saja. Sebenarnya dulu ada berapa ya, ada 2 kalau nggak salah, tapi yang satu berbentuk beda. Itu sudah termahar, sudah lama banget. Nah, tinggal yang ini masih lama di saya ini. Dan di saya itu waktu itu cuma bilah saja. Mungkin apa ya, dari orang itu kurang ngeh gitu kalau melihat cuma bilah saja atau cuma ligan saja. Nah, akhirnya kemarin tuh inisiatif saya, akhirnya tak buatkan warangka ke tukang saya. Nah, jadinya seperti ini. Moga mungkin di antara sobat ada yang suka dengan pusaka-pusaka unik, mungkin ini bisa menjadi sebagai sebuah solusi bagi Anda. Ini adalah pedang jimatan gajah wanoro. Lalu yang ketiga, nah ini yang ketiga untuk di pusakanya sendiri ini kalau nggak salah dapurnya apa kemarin ya? Coba akan saya tunjukkan kepada Anda ini. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya. Ini seperti kayak brojol sobat, tetapi di bagian ini, di bagian gonjonya ini ada gerenengnya, dan di sini di bagian wadidangnya ini ternyata ada rondo nunutnya. Kira-kira ini masuk di dapur apa ini? Saya belum membuka buku ini soalnya. Nah, ini yang saya katakan tadi bahwasanya dia ada pamor tambal pusernya sobat. Nah, pamor tambal puser atau seperti kayak kul buntet, dan dia ini ada 4. Nah, ini kalau Anda melihat ini sobat seperti ini. Dan bahkan untuk di buntetnya ini atau di apa pusernya ini dia berlubang. Nah, seperti combong sobat. Nah, jadi dia berlubangnya ini berlubang combong. Nah, ini keren ini pusakanya ini. Ini termasuk langka loh. Saya jadi teringat juga dengan salah satu pusaka saya. Kalau nggak salah itu adalah betok. Pusaka betok dia tambal juga tambal puser sobat. Hanya saja untuk di pusakanya sudah termahar.
Nah, jadi tidak bisa saya jadikan sebagai contoh. Nah, waktu itu saya buatkan warangka baru. Nah, seperti ini. Tetapi setelah saya review, nah itu terus termahar. Ke mana kemarin? Ke Sumatera atau mana gitu loh. Pokoknya sudah termahar lah. Nah, ini juga kemarin untuk di warangkanya sangat apa ya? Nggak layak lah untuk di warangkanya. Akhirnya terus tak muliakan, tak hormati dengan memberikan warangka baru. Nah, saya pesankan warangka baru seperti ini. Jadinya tambah keren. Nah, sebagai juga pembanding, kemarin pun juga saya memiliki dari salah satu pusaka. Nah, ini pun juga tak buatkan warangka baru. Nah, ini kemarin adalah dapurnya dapur brojol, sobat. Nah, untuk di pamornya adalah pamor bendo segudo. Nah, ini untuk dipanjangnya hampir sama. Nah, untuk di keris ini panjangnya hampir sama, dan pusaka kecil seperti ini, model-model jimatan seperti ini biasanya punya pecinta khusus, sobat. Nah, pecinta khusus. Jadi memang apa ya, dalam dunia tosan aji, para pecinta itu memang terkadang aneh-aneh. Ada yang suka itu keris dengan pamor kelengan, itu seperti itu saja. Ada juga yang sukanya itu dengan keris apa adanya, jadi tidak diapa-apain gitu loh. Jadi tidak diwarangi. Ada juga yang warangkanya dibiarkan original. Nah, ada yang kayak gitu. Kalau untuk saya pribadi, saya itu lebih suka sesuatu yang bersih. Jadi kalau memang warangkanya sekiranya layak, maka akan saya serviskan. Tetapi kalau tidak layak, biasanya akan saya ganti, sobat. Dan untuk dibilangnya, rata-rata biasanya akan saya warangkan ulang seperti ini. Kenapa? Karena saya kebanyakan mendapatkan pusaka-pusaka itu dia bilangnya kotor berkarat, sobat. Kebanyakan seperti itu. Nah, ini keren ini pusakanya. Nah, kemarin itu saya juga mendapatkan sebuah pusaka dapur apa ya, Betok Pamengkang Jagat. Nah, itu pamornya adalah Pandito Bolo Pandito. Itu pun juga ukurannya pendek, sobat. Mungkin masuk di pusaka patrem. Oke, sobat, mungkin untuk di video ini cukup sekian. Saya berterima kasih sekali lagi kepada Anda yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan, khususnya bagi Anda para pecinta tosan aji pemula. Marilah kita bersama-sama untuk mengenal, mencintai, merawat, dan juga melestarikan tosan aji Nusantara, karena kita adalah pewaris dari budaya ini. Wong Jawa ojo nganti ilang Jawani. Orang Nusantara harus berani untuk punya pusaka. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.